حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di Pelabuhan Malaka, Malaysia. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 November 2020. Ini kita coba mau salat di Masjid Jami Datuk Andak atau ini Kampung Sarakam. Ini masjid ini dibangun tahun 1853 atau 1269 Masehi Hijriah. Ini masjidnya, atapnya silakan tuh. Model Cina. Model Cina. Dan batu nisan. Ini batu nisan. Kayak ya di Aceh sama dengan di sini. Sama dengan di Malaka. Apakah Malaka sama dengan Aceh atau Aceh sama dengan Malaka itu? Kira-kira. Silakan. Nanti ini menjadi PR kita bersama. Ini adalah memang Malaka ini banyak dipengaruhi oleh Langkasuka karena masih Malaysia. Di Langkasuka itu daerah Patani Malaysia itu model tulisannya model seperti ini dan terdapat akulturasi bangunan arsitek dari pada China. Dan atapnya ini sama dengan model campak. Model Demak juga sama, susun 3. Budaya sama dengan budaya Jawa. Ternyata para saudara, subhanallah ada kesamaan budaya antara Jawa, Malaka dengan Campak, Malaka, Malaysia, Patani, Jawa sama persis, fotokopi sudah. Tidak diragukan lagi. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kita berada di Malaka dan kita banyak sekali menemukan masjid-masjid yang bangunannya, arsitekturnya itu lebih condong ke campak, bahkan masih bisa dikatakan mirip Tionghoa. Nah, di Malaka ini juga banyak rumah-rumah yang dibangun dengan bentuk panggung, artinya ada kakinya itu loh. Nah, Masjid Malaka ini adalah masjid yang sangat bersejarah bagi rakyat Malaysia karena masjid ini mempunyai arsitek tua, bangunannya dianggap tua ya, tahun 1700-an kalau tidak salah itu. Lalu juga masjid ini dijaga oleh masyarakat Malaka dan juga pemerintahnya dengan cara turun-temurun. Bahkan ini ada menaranya ini. Menaranya ini kalau nggak salah sangat mirip dengan menara Masjid Banten dan juga beberapa masjid lainnya yang ada di Pulau Jawa. Setelah dari masjid tadi, kita langsung menuju ke Pelabuhan Malaka untuk nyebrang ke Pulau Besar Malaka. Di sini kita disambut oleh para ahli sejarah di Malaysia. Ada Raden Huzaifah, ada Bapak Idris, ada Bunda Tun Susana, dan juga yang lainnya. Mereka semua ini adalah pemerhati sejarah Malaysia dan tahu banyak tentang jejak peradaban Wali Songo yang ada di Malaysia, khususnya di Pulau Besar Malaka. Kenapa kok di Pulau Besar Malaka? Karena di Pulau Besar Malaka inilah disemayamkan jasad daripada beberapa kakek Wali Songo, di antaranya Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kudus, dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau adalah Syekh Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib
bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu Maulana Ishaq adalah menantu daripada Syekh Jumadil Kubro, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun antum berada, ini pagi ini Sabtu setengah siang, sekitar jam 11 waktu Malaysia. Ini kita berlayar nih menuju Pulau Besar nih ini. Ayo Bismillah, Bismillah, aduh sedekat ini. Nah, kita alhamdulillah dapat kehormatan ditemani ini Bapak Idris ini, kepala suku, dan juga beliau ini Saudara Raden Haji Hudzaifah ini, kepala suku juga ini di Malaka, dan ditemani oleh seorang penulis profesional nih di Malaysia, Bunda Tun Susana, yang saya sudah lama tahu namanya tapi baru kemarin tahu orangnya. Alhamdulillah kita menuju ke Pulau Besar Malaka, di mana di situ disemayamkan Sultanul Arifin dan Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim itu adalah kakek daripada Sunan Giri, juga kakek daripada Sunan Gunung Jati. Atas Allah silakan. Kita diberi keselamatan dalam perjalanan ini, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Jadi teman-teman, dikisahkan bahwa suatu ketika Raden Satmata atau Kanjeng Sunan Giri ini kepencut pengen naik haji ke Mekah, seperti itu. Lalu Sunan Giri ini naik kapal, dan kapalnya itu bersandar di Malaka, karena dulu tempat transit itu di situ untuk menambah perbekalan atau sekedar istirahat semalam begitu. Jadi dulu Malaka itu merupakan syah bandar bagi orang Jawa yang mau naik haji ke Mekah. Nah, di Malaka, Raden Satmata atau Kanjeng Sunan Giri ini mendengar ada berita seorang ulama yang sangat alim dan sangat berwibawa. Namanya adalah Syekh Maulana Ishaq di Malaka. Maulana Ishaq itu tinggal di daerah Padukuhan Pasai. Ini Pasai bukan nama Samudra Pasai, bukan, tapi nama padukuhan yang ada di Pulau Besar Malaka, seperti itu. Lalu diceritakan Kanjeng Sunan Giri ini langsung datang ke Maulana Ishaq dan sowan ke Maulana Ishaq, seperti itu. Dengan penuh hormat, Raden Satmata atau Kanjeng Sunan Giri ini menghadap Maulana Ishaq. Kemudian ditanya teman-teman, wahai pemuda, sama Maulana Ishaq ditanya, wahai pemuda, kamu ini dari mana dan mau kemana, dan siapa identitas kamu? Seperti itu. Lalu Sunan Giri menjawab, wahai Paduka, hamba ini asalnya dari Jawa. Hamba mau pergi haji ke Mekah. Hamba ini merupakan putranya Syekh Wali Lanang. Akan tetapi kakek hamba tidak tahu siapa. Nah, ketika Maulana Ishaq mendengarkan penuturan Sunan Giri seperti itu, langsung kaget teman-teman. Dia bilang, Syekh Maulana Ishaq bilang, la dalah saking tol iki anak Wali Lanang toh. Ya berarti kami itu cucuku. Itu langsung Sunan Giri langsung dipeluk sama Maulana Ishaq teman-teman. Ya Allah nak, ternyata kamu sekarang sudah besar, sudah dewasa. Tidak menyangka Maulana Ishaq ini akan bertemu dengan cucunya, yaitu Raden Satmata atau Sunan Giri. Sunan Giri pun juga demikian, tidak menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya ini, yang disowani ini adalah kakeknya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya Sunan Giri itu bukan anaknya Maulana Ishaq, akan tetapi cucunya Maulana Ishaq. Nah, ayah Sunan Giri ini
bernama Sayyid Yakub Pangeran Wali Lanang, yang ketika dikejar pasukan Belambangan, Sayyid Yakub ini meminjam nama bapaknya yaitu Maulana Ishaq untuk mengamankan dirinya. Ketika ketemu dengan pasukan Belambangan dan ditanya Sayyid Yakub, "Anda ini siapa?" "Saya ini Maulana Ishaq. Anak saya Yakub sudah tidak ada." Ini kamuflase yang dilakukan oleh para wali supaya mereka bisa melanjutkan dakwah dan tidak mati terbunuh, teman-teman. Nah, setelah bertemu dengan Maulana Ishaq dan Sunan Giri tahu kalau ternyata yang dihadapannya ini, yang disowani ini adalah kakeknya sendiri, Sunan Giri langsung dirangkul, teman-teman. Sunan Giri langsung dirangkul, itu langsung dipeluk sambil nangis. Kok bisa? Ternyata kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu. Nah, setelah itu Sunan Giri dipeluk oleh Maulana Ishaq dan diajarkan ilmu agama. Kemudian Sunan Giri itu kembali ke Jawa, tidak jadi naik haji ke Mekah. Nah, teman-teman, Maulana Ishaq ini dimakamkan di Pulau Besar Malaka. Itu makamnya, teman-teman. Itu yang pas di hadapan saya itu adalah makam dari Syekh Maulana Ishaq, kakek daripada Kanjeng Sunan Giri. Mari kita kirim Fatihah ke beliau. Al-Fatihah. Setelah Kanjeng Sunan Giri ini bertemu dengan kakeknya di Pulau Besar Malaka dengan tidak disangka-sangka ya, ini Kanjeng Sunan Giri ini langsung enak, teman-teman, berguru langsung kepada orang alim yang ternyata masih kakeknya sendiri, kakek kandung loh ini, kakek kandung, ayah dari ayahnya Sunan Giri. Dan Sunan Giri diajari, dikasih ilmu yang dinamakan dengan ilmu nukat gaib. Nah, seperti apa ilmu nukat gaib itu, teman-teman? Silahkan tonton episode berikutnya nanti, perjalanan kita ke makam leluhur Wali Songo yaitu Syekh Maulana Ishaq part berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih.